Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Ibrani pasal ke-9. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Pasal 10 adalah akhir dari satu kesimpulan dari bagian kedua. Pasal 1 sampai 6 itu garis besar yang pertama. Berarti di situ Kristus membawa kita masuk dalam tabir. Dia menderita bagi kita dan mendapat kemuliaan, membawa kita masuk dalam tabir. Dia adalah imam besar sorgawi. Tabir dalam arti membawa kita masuk dalam surgawi di hadapan Allah. Ini garis besar yang kedua. Dia menderita bagi kita, mempersembahkan dirinya sendiri sehingga kita selamanya disempurnakan sampai kita di hadapan Allah di surgawi. Di sini ada 4 pasal yang menerangkan. Pasal 10 yang terakhir dari subbagian garis besar yang kedua, dari pasal 7 sampai dengan 10. Di sini terus menerangkan tentang Kristus, jabatan imam besar Kristus. Dia imam yang bagaimana dia harus percaya kepada dia dan bersandar percaya dengan dia datang di hadapan Allah. Hari ini kita membahas pasal ke-10. Pasal ke-10 adalah kesimpulan. Bagaimana Kristus menjadikan kita di hadapan Allah dan kita harus bagaimana. Kita lihat di pasal 10 kita membagi 3 subbagian kecil. Ayat 1 sampai dengan 18 itu sub yang pertama. Kristus satu kali mempersembahkan. Kita selamanya disucikan dan disempurnakan. Dia sekali mempersembahkan untuk kita. Kita dengan percaya dengan kita bisa dikuduskan dan selamanya sempurna. Di dalam 14 ayat ini, ayat 1 sampai dengan ayat 4, ayat 1 itu penting. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dikatakan hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, yang masa depan, suatu yang akan terjadi yang sangat baik. Itu bayangan saja, bukan dia sendiri, bukan bentuk atau rupa sesungguhnya. Hukum Taurat yang akan terjadi itu adalah pengharapan yang ditujukan. Itu pengharapan itu hanya terdapat bayangan saja yang akan datang. Itu dimaksud yaitu membawa kita bisa datang di hadapan Allah. Kita di bumi, Allah memberi kita hukum Taurat, memberi Musa hukum Taurat.
dengan apa maknanya, dan hukum Taurat ini hanya bayangan saja. Dia bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Dan hakikat yang sendiri asalnya itu apa? Di perjanjian baru kita datang di hadapan Allah, kita masuk dalam tabir. Di bumi ada kemah dan di langit pun ada kemah, yaitu untuk membawa kita sampai kemah yang di langit, sampai kita di hadapan Allah, agar kita disucikan dan selamanya disempurnakan. Dan ini yang akan terjadi, yang akan digenapi pada yang akan datang. Dan ini akan terjadi. Kristus bagi kita telah menjalani jalan penderitaan untuk kita dari pasal 1 sampai seterusnya. Dia menderita, mempersembahkan dirinya untuk kita dan membawa kita masuk dalam ruang maha kudus di langit, kemah di langit. Ini yang Kristus genapi bagi kita dan yang akan terjadi yang pada masa datang. Hukum Taurat itu hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ayat 6 sampai dengan 10. Dengan Kristus mempersembahkan dirinya, kita dikuduskan. Kita baca ayat 5 dan 34. Tidak pengen dilewati. Kita baca. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka melakukan ibadah itu tidak sadar akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa, sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Hukum Taurat setiap tahun harus mempersembahkan korban persembahan. Mengapa harus setiap tahun? Karena korban persembahan ini tidak sempurna. Dia bukan keselamatan yang akan datang. Jadi setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Lembu jantan dan domba jantan tidak dapat menghapus dosa. Hanya setiap tahun dilakukan justru untuk memperingatkan orang akan dosa dan tidak bisa membawa pada sempurna. Jadi dosa kita harus terus disucikan. Tetapi darah lembu jantan dan darah domba jantan tidak dapat menghapus dosa kita. Tetapi apa yang bisa membuat kita disucikan? Dimulai dari ayat ke-5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuhku kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada yang tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Di sini menggunakan Mazmur 40 ayat 4 sampai dengan 6. Ayat 6.
Di Mazmur Daud mengatakan, ya Allah, korban dan sepersembahkan tidak Engkau kehendaki. Di sini di perjemahan baru, di perjanjian baru, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku, tetapi di Mazmur, Engkau telah membuka telingaku, yaitu agar aku taat dan mendengar firman-Mu. Di perjanjian baru diterjemah, tetapi Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Telinga diperluas dengan menggunakan tubuh. Korban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Engkau tidak suka akan korban persembahan. Engkau tidak kehendaki. Di Mazmur 40 ayat 6 atau di Indonesia 7, Engkau tidak kehendaki dengan korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Dan di sini kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Ini melukiskan tentang Kristus. Di Mazmur 40 ayat 6 sampai dengan 8 itu juga dikatakan, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Engkau membuka telingaku. Di sini ditulis, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini darah tubuhnya atau darah daging. Aku datang, aku untuk melakukan kehendak-Mu. Yang Engkau kehendaki bukan korban bakaran dan bukan penghapus dosa. Taat itu sama dengan mempersembahkan korban persembahan. Aku rela mendengar dan taat kepadamu. Ayat ke-8, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau kehendaki, dan Engkau tidak berkenan kepadanya meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Seperti di Mazmur 40 di ayat ke-8 juga dikatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Dengan Kristus kita disucikan. Korban bakaran dan persembahan bukan yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki yaitu agar kita taat. Dulu segala sesuatunya bukan kesimpulan dari Allah kehendaki, yang Allah berkenan. Tetapi Allah ingin agar manusia taat. Yang Allah inginkan adalah korban persembahan yang taat. Yang Allah inginkan adalah Allah mendengar firman-Nya, dan Allah inginkan agar manusia melakukan kehendak-Nya. Dan Kristus datang, Dia melakukan kehendak Allah. Di ayat ke-9 dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Untuk menegakkan yang kedua, yang pertama itu harus dihapuskan. Itu bentuk sesungguhnya. Allah kita percaya dengan Kristus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, masuk dalam kemah surgawi di hadapannya. Ini sesungguhnya yang ingin Allah lakukan.
Kita dan karena kehendaknya ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Hukum Taurat itu hanya bayangan saja. Lembu jantan dan domba jantan itu ada korban persembahan. Tetapi Allah telah menyiapkan tubuhnya Kristus bagi kita. Dan tubuhnya Kristus dalam bentuk daging, dia selamanya taat. Dia bagi kita mempersembahkan dirinya sendiri, dan sekali persembahan dari dirinya satu kali untuk selama-lamanya bagi kita. Dan kita telah dikuduskan satu kali selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Lembu domba dan jantan domba hanya membawa kita tahu akan dosa, tetapi tidak bisa membawa kita dalam kemah surgawi. Yang Allah inginkan adalah manusia taat, bukan darah dari lembu jantan dan kambing jantan, darah kambing jantan. Kristus telah mempersembahkan bagi kita, dia telah datang melakukan kehendak Allah, dan dia telah datang berjalan dalam jalan penderitaannya. Dia sekali menderita dan mempersembahkan dirinya bagi kita untuk selama-lamanya. Oleh karena dia, kita bisa di hadapan Allah. Ini adalah kudus. Allah itu kudus, holy. Allah itu kudus, kita dikuduskan sehingga kita bisa di hadapan Allah. Darah lembu dan kambing jantan tidak bisa menghasilkan hasil yang demikian, tetapi darah Kristus bisa menghasilkan faedah yang demikian, karena dia yang dipersediakan Allah untuk kita. Kita lihat di ayat 13. Ini bukan hanya dikuduskan, tetapi mengatakan kita dikuduskan. Ayat 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kristus mempersembahkan korban persembahan ini untuk selama-lamanya bagi kita untuk disempurnakan. Bukan hanya dia mempersembahkan dirinya, tetapi untuk menguduskan kita di hadapan Allah, kita supaya kita dikuduskan, bahkan untuk selama-lamanya. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia menanti musuh-musuhnya untuk menjadi tumpuan kakinya. Dia seluruhnya telah menang. Dia telah melintasi segalanya. Dia seluruhnya sempurna. Dia seluruhnya menang. Dan kita percaya dengan dia juga kita bisa selamanya menang. Dan korban persembahan tidak bisa menghapus dosa. Tetapi Kristus, dia sekali mempersembahkan dirinya untuk menyempurnakan kita selama-lamanya, dan juga menyempurnakan kita untuk selama-lamanya ia kuduskan. Dengan percaya dengan dia, selamanya kita disempurnanya. Karena Kristus menang sempurna, dia menanti musuhnya untuk menjadi tumpuan kakinya. Dia telah di langit, duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang maha besar, dan musuh-musuhnya hanya tumpuan kaki baginya. Dan bagi kita yang telah diselamatkan menjadi orang yang kudus, kita pun akan mendapatkan kemenangan karena dia Tuhan, dan juga ia selamanya sempurna, selamanya menang. Dan kita di dalam dia, kita selamanya dimenangkan, selamanya sempurna. Di sini saya sendiri terpikir pada khotbah kebaktian utama minggu.
Saya hari Minggu di kebaktian kedua dan ketiga saya katakan believe into. Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan di sini pun dilihat, dia hidup. Dia bangkit dan hidup. Dia selamanya hidup. Kemudian kata, barang siapa yang percaya kepada aku, seperti Lazarus, walaupun dia mati, tetapi dia akan hidup. Dan percaya dan masuk di dalam aku. Jadi dikatakan percaya itu yaitu percaya dan masuk bagi orang yang percaya pada saya, walaupun mati dia akan hidup. Dia akan hidup. Bagi orang-orang yang percaya dan masuk di dalam aku, Lazarus dia percaya dan masuk di dalam Kristus. Dan Kristus sekali mempersembahkan untuk menyempurnakan dia selama-lamanya, kudus dan sempurna. Pada saat dia percaya dan masuk di dalam Kristus, dia bersama dalam Kristus, di dalam Kristus. Dia telah masuk di dalam dia. Jadi Kristus membawa dia membawa pada kesempurnaan, bukan hanya sempurna, bahkan juga dikuduskan. Jadi barang yang bagi yang mereka yang hidup, yang percaya kepada aku dan masuk di dalam aku, yang ditulis yaitu yang dimaksud juga Marta, Maria dan murid-murid, dan bagi kita semua hari ini kita hidup, kita percaya, sesungguhnya kita harus percaya dan masuk di dalam Kristus. Agar Kristus mengantongimu atau Yesus yang memanggulmu, memikulmu. Seperti kamu lihat Yesus memikul salibnya, itu melambangkan dia memikul dosa kita, dan kita percaya dan masuk di dalam kita agar dia memikul kita dan membawa kita berjalan dalam jalan pada jalan penderitaan, jalan kekudusan, sehingga kita kudus dan selamanya sempurna. Karena kita bersama Yesus diikat bersama. Kalau kita tidak percaya dan masuk di dalamnya, kita seperti gereja di Ibrani. Dia menghadapi bermacam permasalahan dan kesulitan, permasalahan masyarakat dan agama mereka, atau pendidikan atau politik atau penindasan dari pemerintah Roma, masalah dari kedagingan, hawa nafsu, sehingga banyak orang yang meninggalkan Tuhan, masuk dalam jalan dunia, jalan yang mudah. Dia tidak mau tidak jalan di dalam penderitaan. Mereka tidak percaya dan masuk dalam Yesus. Mereka hanya mendengar, oh rupanya gitu-gitu. Dia tidak terikat erat dengan Yesus. Mereka mendekat malah pada dunia. Seperti dikatakan kitab di Ibrani, hati mereka ada pada segala sesuatunya. Tidak berpegang erat pada Yesus, tidak berpegang teguh pada pengharapan dalam kepercayaan mereka. Mereka telah putus hubungan dengan Yesus. Mereka datang ke arah dunia. Ini yang dimaksud tidak percaya dan masuk dalam Yesus. Dan Yesus, kalau kamu percaya pada dia, dia akan membawamu dalam kekudusan dan sempurna dan selama-lamanya sempurna. Kita lihat berikutnya ayat 15 dan 18. Dan kalau demikian tidak perlu lagi ada korban persembahan, karena Yesus telah menjadi korban persembahan itu yang seperti yang dikatakan
seperti Roh Kudus dalam hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Kesaksian dari Roh Kudus. Ia telah berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan kepada mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Yes, Allah di dalam Yesus mengampuni segala kesalahan kita. Dia mengampuni kita, tidak perlu lagi untuk mempersembahkan korban karena dosa. Yesus telah mempersembahkan bagi kita. Dia anak Allah selamanya berkuasa. Karena korban persembahan ini menghapuskan dosa kita selamanya dan membuat kita pada kesempurnaan. Jadi tidak perlu ada korban persembahan yang lain atau cara yang lain. Karena cara ini sudah cukup, sudah pasti. Yes, kita percaya Yesus dan kita berpegang pada Dia, kita bisa datang di hadapan Allah dan membawa kita pada menguduskan kita dan menyempurnakan kita. Yesus telah melakukan segala sesuatunya bagi kita. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan, dan hari ini kita di bumi menghadapi segala kesulitan. Kamu lihat banyak orang yang pergi meninggalkan Tuhan. Paulus menulis surat bagi gereja ini. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, banyak orang yang berjalan dalam jalan duniawi, dan gereja jemaatnya apa yang harus mereka lakukan? Ayat 19 sampai dengan 25. Kita dengan iman masuk ke dalam kemah surgawi. Kita di bumi kita menghadapi penderitaan di masa itu. Kita harus tekun dan berpegang teguh pada pengharapan. Kita dengan percaya pada Kristus, kita bisa di hadapan Allah, dengan berani datang di hadapan Allah, menghadapi kesulitan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kristus telah menderita bagi kita. Demikian juga kita pun harus mengikuti Dia, karena Dia telah membuat kita sempurna. Dan pengharapan ini kita harus dengan teguh berpegang. Jangan berjalan pada jalan duniawi. Di sini dikatakan jalan dunia. Kita lihat. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Di sini dikatakan tubuhnya. Tubuhnya adalah tabir yang di surga. Dia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita. Melalui tabir kita bisa masuk dalam tempat kudus. Kita melalui tabir, kita melaluinya. Tabir yaitu tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang dipersembahkan bagi kita, yang terpecah bagi kita. Pada saatnya dipecahkan bagi kita seperti tabir yang di bumi, yang melambangkan langit yang terbuka, yang terkoyak. Pada saat Kristus Dia meninggal, pada waktu pada waktu itu tabir
yang di sekitar juga terkoyak. Ini bukan hanya kita bisa masuk ke tempat kudus, bahkan kita bisa masuk di ruang maha kudus yang di langit, yang di surga. Mengapa Yesus mengeluarkan darah? Karena tubuhnya yang melalui tabir yang membuat kita, menyucikan kita. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh oleh air yang murni. Bagaimana Kristus membawa kita pada hadapan Allah, yaitu dengan tubuhnya yang terpecah bagi kita, sehingga kita bisa melalui tubuhnya di hadapan Allah, datang di hadapan Allah menjadi kudus. Darahnya dicurahkan dalam hati kita, di dalam tubuh kita, menghapuskan segala kesalahan kita, kejahatan kita. Apakah kesalahan kita sejak Adam dan Hawa berdosa? Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu menunjukkan apa? Saya menggunakan 3 tahun waktu untuk menulis buku Laki-laki Pulanglah. Dan sampai hari ini saya juga sampai pada finishnya. Akhirnya selesai juga. Dan semuanya telah, dan gambar-gambarnya telah selesai, dan nanti akan rapat untuk diterbitkan buku ini, dan berharap sekali nanti hari ulang tahun gereja bisa diterbitkan buku itu. 2 buku ini menjadikan saya terhadap kebenaran dalam Alkitab semakin mengenal. Di kitab Roma mengatakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Itu menunjukkan apa? Kita telah memulihkan kemuliaan Allah. Sesungguhnya kita memuliakan apa? Dan darah Kristus apa kuasanya? Dia menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Pengertian kita hanya sampai di situ. Tetapi pada saya menulis buku ini, Allah memberi petunjuk. Sesungguhnya darahnya menyucikan kita, segala dosa-dosa kita, dan memulihkan rupa kita dari ciptaan Allah, memulihkan rupa ciptaan Allah kepada kita. Kita memiliki rupa Allah, tetapi kita berdosa sehingga kita terjatuh dalam dosa, sehingga kita kehilangan kemuliaan rupa Allah. Kita tidak seperti rupa Allah. Kita telah menyeleweng, diperbudak dengan dosa. Tetapi darah Kristus yang menyucikan, dan kuasa maut karena darah Yesus menyucikan. Karena darah Yesus adalah kehidupan, mempunyai hidup, dan lewat darah Yesus memulihkan kita pada rupa Allah. Rupa Allah ada pada kita dan dipulihkan. Dan sini katakan kembali pada saat kita dikaitkan dengan inti dari gereja 611, ya, atau misi dari gereja 61, yaitu pohon kehidupan. Kita sebagai pohon, kita memulihkan rupa Allah dan memuliakan agar Allah dimuliakan. Kita di antara segala bangsa-bangsa sebagai
kebenaran dan puji-pujian. Kebenaran dan pujian ada di mana-mana. Rupa Allah, yaitu kebenaran Allah, agar Allah dimuliakan dan ditumbuhkan di bangsa-bangsa, memulihkan rupa Allah dan memberi kita pada rupa kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita, sehingga segala alam semesta ini dan akan taat kepada kita, dan kita membawa segala sesuatunya untuk kembali kepada Allah. Ini Allah spesial memberi kita petunjuk, dan saya sangat bersyukur, dan juga kita dengan arah ini kita terus berjalan, dan kebenaran yang demikian ini itu sungguh sangat nyata dan sungguh-sungguh dari Yesus yang telah mempersembahkan tubuhnya, telah mempersembahkan dirinya. Segala dunia sekarang telah menolak Tuhan dan dalam kutuk. Apa sebabnya? Karena hatinya manusia telah meninggalkan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, sehingga yang Allah berkenan apa itu? Yaitu ketaatan, ketekunan, mendengar firman Allah. Bukan apa yang dipikirkan itu yang dilakukan, bukan jalan dunia. Darah lembu dan domba jantan itu hanya bayangan, dan bayangan itu hanya membuat kita taat. Kita pun berdosa, kita pun harus taat, dan Kristus datang tidak memerlukan darah lembu domba jantan, dan sungguh nyata tubuhnya telah terpecah bagi kita, dan kita melalui tubuhnya. Sungguh nyata kita bisa datang di hadapan Allah, kita menjadi dikuduskan dan disempurnakan. Darahnya dicurahkan di atas segala kehilangan kita, memulihkan rupa Allah dalam hidup kita. Kemuliaan Allah yang dulunya telah dicemari oleh dosa-dosa, seperti sekarang dibersihkan kembali, seperti debu yang disapu bersih. Kita bisa di atas segala bangsa-bangsa, di atas segala sesuatunya kita bisa menunjukkan rupa kemuliaan Allah. Darah Yesus Kristus yang tercurah karena ketaatan, dia mati karena ketaatannya. Karena taatnya Kristus, kita mendapatkan segala sesuatunya ini. Tetapi pikatan dunia ini masih ada, dan cobaan-cobaan dunia masih ada. Jadi apa yang harus kita lakukan dan bagaimana menghadapinya? Di ayat 25 sampai dengan 25. Ayat 23 sampai dengan 25 dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita perhatikan supaya kita mendorong kasih dan pekerjaan yang baik, karena Kristus telah melakukannya untuk kita. Kita datang di hadapan Allah. Di ayat 22 juga di sini katakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh oleh air yang murni. Dan ayat 23 dan 4 juga di sini dikatakan, kita harus berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Di bumi ini bisa digoncangkan, tetapi kita harus berpegang teguh sebab kita memiliki iman. Kita berpegang teguh pada iman kita dan percaya, yaitu seperti yang kita akui dalam pengharapan kita, yaitu Kristus hidup.
Kristus telah mati untuk menyelamatkan kita. Kita datang di hadapan Allah, kita pun tahu dan kita pun masuk dalam menghadapi hari ini percobaan, kesulitan yang di depan kita. Bagaimana kita melaluinya, kita menghadapinya. Yaitu, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Segala serangan, bentrokan, dalam penganiayaan, kita mudah sekali untuk menyerah, kita mudah sekali untuk melawan, dan kami tidak mau demikian. Jadi, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong. Saudara-saudari semua, kita saling mengasihi, saling memperhatikan, yaitu salah satu cara melampaui kesulitan, melampaui segala daya pikat duniawi. Dunia memikat orang agar orang pergi dan agar manusia terjatuh. Tetapi di sini kita perlu untuk saling mengasihi, kita saling mendorong dalam kasih, saling memberikan semangat, saling membantu dengan kasih, saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan yang baik. Kita jangan mengikuti jalan dunia, kita jangan meninggalkan Tuhan. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik dan kita jangan berdosa dan juga kita harus terus mengikuti Yesus. Jangan kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang dekat. Banyak orang yang berhenti dalam ibadah itu seperti di konflik dan juga demonstrasi masyarakat. Sekarang juga banyak orang yang tidak datang datang ibadah, dan karena ekonomi semakin yang merosot, sehingga juga banyak orang yang tidak memberikan persembahan dan banyak orang yang pergi dari gereja dan berhenti dalam ibadah. Yang saya maksud ini adalah gereja-gereja lain. Mereka telah meninggalkan kebenaran dari Kristus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Janganlah kita untuk berhenti dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus saling menasehati, harus semakin giat melakukannya. Kita saling menasehati agar supaya jangan seperti orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan, agar mereka jangan ditarik oleh dunia dan oleh iblis. Kalian perhatikan kata ini. Kalau kamu terus melihat, kamu akan semakin memahami apa yang diterangkan di berikutnya. Karena saya keterbatasan waktu, ayat 26 sampai dengan 39 yang terakhir, dalam penderitaan jangan meninggalkan keselamatan, harus teguh berpegang pada pengharapan ini. Di dalam penderitaan kita memiliki pengharapan yang di sini. Kita jangan pergi meninggalkan keselamatan Tuhan, yaitu kita jangan pergi meninggalkan gereja, jangan berhenti beribadah, jangan meninggalkan Yesus. Kita percaya Yesus dan kita harus masuk di dalam Yesus, bukan hanya mendengar kita kemudian mengikuti duniawi. Ini yang dimaksud meninggalkan, pergi dari Tuhan. Kita harus tekun berpegang pada pengharapan ini dan terus maju ke depan. Mengapa? Dua alasan. Ayat 26 sampai dengan 31. Sebab Tuhan akan menghakimi umatnya. Kita mudah sekali tidak memahami ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita mudah memikirkan
Tidak ada lagi korban penghapus dosa. Pada saat kamu percaya Yesus, kamu tidak sengaja berbuat dosa atau kamu sengaja berdosa, kamu serakah, kamu telah bersalah, sengaja bersalah, berdosa, hakim pun memutuskan kamu telah bersalah, maka penghapus dosa itu sudah tidak ada lagi, maka kamu tidak diselamatkan. Maka di sini dalam kerajaan kuno selalu mengatakan sekali percaya Tuhan selamanya diselamatkan. Sesungguhnya bagi saya ini ada satu masalah. Pada saat kamu memahami apa yang dikatakan oleh kitab kebenaran dari kitab Ibrani ini, ini bukan satu masalah. Yaitu bukan kamu melakukan satu kesalahan, bukan selamanya kamu tidak diselamatkan. Kamu berdosa di dunia ini akan menghadapi penghakiman. Iya, memang tuh kamu akan menghadapi penghakiman pada saat kamu bersalah. Iya, pada saat orang itu telah meninggalkan keselamatan, telah meninggalkan gereja, telah berjalan dalam dunia, dia membelakangi Tuhan, tidak berjalan dalam kekudusan, dia semakin berdosa semakin gelap dan terikat oleh dosa. Di dalam ikatan dosa atau dunia, bagaimana kamu bisa diselamatkan? Dan di sini dikatakan bukan karena dia bersalah pada satu masalah, ia tidak diselamatkan, tetapi ini dia tidak mau kembali pada keselamatan yang lama. Dia tidak mau lagi pada korban persembahan, korban penebus dosa, maka dia tidak diselamatkan. Tetapi di kitab mengatakan agar kita saling menasehati orang-orang yang ditarik oleh setan agar dia kembali kepada Tuhan. Asal kamu kembali kepada gereja, kembali pada keselamatan dan memulihkan kembali iman dan sekali lagi masuk di dalam Yesus, maka dia akan diselamatkan. Jadi dikatakan sekali percaya Tuhan selamanya diselamatkan atau tidak diselamatkan, itu bukan masalah. Tetapi kamu meninggalkan Tuhan, kamu tidak diselamatkan. Pada kamu meninggalkan Yesus, kamu tidak mendapatkan keselamatan. Jadi jangan berhenti untuk pertemuan ibadah. Berhentilah berbuat dosa sebab Tuhan akan menghakimi. Dan juga di belakang kita berjalan dalam jalan penderitaan, kita tidak lagi jalan dunia, dan juga kita saling mengasihi dan menolong. Kamu memerlukan sesuatu, kamu memerlukan pertolongan, aku menolongmu. Dan juga kita tahu bahwa kematian itu bukan titik terakhir, tapi kita di hadapan Tuhan saling mengasihi, saling mendorong, saling menasehati, bersama berjalan dalam jalan penderitaan ini dan hari-hari dalam penderitaan ini. Tubuhnya Yesus telah terpecah bagi kita. Pada saat kita perlu pun kita bisa memecahkan agar banyak orang berjalan dalam jalan surgawi ini sebagai menjadi kudus dan selamanya disempurnakan. Ini adalah kehendak Tuhan kepada kita. Ayat yang terakhir. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ini mendorong kita, menyamakan kita agar jangan mengundurkan diri, jangan meninggalkan Tuhan. Kita terus di gereja dengan iman kita, dengan percaya di dalam Kristus. Kita dikuduskan dan disempurnakan selamanya. Allah akan menolong kita, Allah akan menjaga kita. Amin.
Tuhan kami berterima kasih. Terima kasih Engkau mengorbankan dirimu sehingga kami bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memulihkan kekudusan dengan Engkau, agar kami muka dengan muka untuk menyembah Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, bayang-bayang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, bayang-bayang Maha Kuasa. Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, dengan darah yang Maha Kuasa. Menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
Tuhan, Ku mau kudus. Ku mau kudus ya Tuhan. Tuhan, tolonglah aku dalam kekudusan. Aku mau kudus. Aku mau kudus Tuhan. Engkau selamanya sempurna, karena Engkau telah mempersembahkan dirimu sendiri bagi kami. Oleh darah-Mu, kami sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tuhan Yesus, mohon, Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami agar kami bisa merenungkan imam besar kami, Yesus Kristus, dan yang harapan yang akan terjadi di masa depan. Tuhan, bukan hanya lewat akal budi kami tahu, tetapi Tuhan, kami perlu Roh Kudus untuk menolong kami. Segala hukum Taurat itu hanya bayangan saja. Itu hanya bayangan saja, bukan hakikat. Bahkan darah lembu jantan dan darah jantan itu hanya korban persembahan. Darah lembu jantan dan darah domba jantan tidak dapat menghapus dosa kita. Tidak mungkin. Tuhan, sekali Engkau mempersembahkan, membuat kami sempurna untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tuhan, darah-Mu yang sekali dipersembahkan sehingga kami dikuduskan. Tuhan, terima kasih sehingga kami bisa datang di hadapan Allah. Lewat Kristus kami bisa masuk di tempat kudus.
Tuhan, karena Engkau telah memecahkan tubuhmu seperti tabir yang terkoyak, sehingga kami bisa masuk di dalam tempat kudus. Karena Engkau telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kami. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, Kristus sendiri. Tuhan, hari ini kami bisa karena dengan Engkau segala kesenangan kami kembali Engkau pulihkan. Tuhan, kami bisa memulihkan rupa kami seperti yang permula dari ciptaan-Mu. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Allah memulihkan rupa kita. Allah memulihkan rupa kemuliaan kita, Allah dalam hidup kita. Terima, pulihkan kemuliaan Allah di dalam kita, lebih dalam lagi diperbaharui, lebih dalam lagi diperbaharui. Roh Kudus berhembus pada kita semua. Pulihkan kemuliaan. Pulihkan kemuliaan Allah lebih banyak lagi. Tubuhnya Allah, rupanya Allah ada pada hidupku, di dalamku, masuk di dalamku. Roh Allah ada padaku. Kuasa kehidupan Allah ada di dalam kita semua dan ditunjukkan, dan kuasanya ada di dalam kita. Dan kemuliaannya ditunjukkan, dinyatakan di dalam hidup kita.
kemuliaannya ada di dalam hidup kita. Marilah kita bersama, kita berseru pada Allah, dan juga kita meneguhkan dan percaya kemuliaan Allah kembali dipulihkan di dalam hidup kita, baik itu kuasa atau kekuatan Allah. Kita berseru pada Tuhan, karena darah Yesus telah berkuasa, telah menyucikan kita, telah menyucikan dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan lewat darah Yesus kita telah disempurnakan. Tuhan, Engkau ambil keluar dari segala tidak percaya diri kami, dari pikiran dunia ini. Tuhan, Engkau ambil keluar, kami hanya kembali kepada dari awal dari ciptaanmu, kembali pada rupa darimu sendiri. Aku mau hidup dalam kemuliaan Allah. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, darah-Mu telah menyucikan segala dosa-dosa dan kesalahan kami, dan sehingga kami bisa bersama dengan Yesus Kristus, dan di dalam hidup kami bisa memancarkan kemuliaan Engkau. Tuhan, kami pun bisa memutuskan akan ikatan dengan dunia ini, dan karena Engkau kami bisa menang atas segala hawa nafsu kami, segala tekanan dari dunia ini. Tuhan, kami pun ingin mengingatkan pada saudari kami, seperti yang dikatakan, janganlah kita menjauh dari pertemuan ibadah kita. Tuhan, kami ingin berdoa untuk para saudara-saudari kami yang telah berhenti atau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Haleluya. Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami, agar kami bisa saling menasehati, semakin giat melakukannya, agar kami bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tuhan, agar kami terhadap orang-orang yang berhenti pada pertemuan ibadah, Tuhan, agar kami saling bisa menasehati. Mohon Engkau menolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara semua, apa yang dimaksud dengan sempurna? Dalam konsep atau adat istiadat kita, atau sebagai jemaat, seperti dikatakan kitab Ibrani, selamanya sempurna, yaitu dalam sikap, sifat,
atau hidup kita semuanya, agar kita semakin berbuat baik. Tetapi dengan demikian kita akan sampai kepada hukum Taurat. Tetapi yang dimaksud di sini sempurna yaitu menjadi kudus dan di dalam ada bagian di dalam Allah. Maka demikianlah kamu sempurna. Satu keadaan, bukan watak atau kelakuan, pengejaran dari kelakuan atau perbuatan. Tetapi kalau kamu punya kelakuan singkit bagi Tuhan, memang itu baik. Tetapi bukan dengan usahamu sendiri jalan dalam perbuatan sehingga kamu disempurnakan, bukan demikian, tetapi lewat Yesus, taat kepada Yesus, kita berjalan dalam jalan ketaatan yang percaya bersandarkan pada jalan Yesus, sehingga kita di dalam Yesus kita dikuduskan dan sempurna selama-lamanya. Ini adalah satu keadaan. Jadi kitab Ibrani memberitahu kita agar jangan menjauhkan diri dari kebenaran dan hukum Taurat. Kita menjadi kudus bukan karena usaha kita sendiri, tetapi lewat keselamatan Yesus yang telah mencurahkan dan darahnya dan memecahkan tubuhnya, sehingga kita dengan berani datang di hadapan tata kasih karunia, mendapatkan kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Kita di bumi ini bukan menggunakan susah payah kita. Ini bukan jalan pada keselamatan, tetapi sesungguhnya sungguh-sungguh percaya Yesus dan percaya bersandar kepada Dia, berharap pada Dia. Dalam segala sesuatu kita berdoa dan berseru pada Allah, kita akan mengalaminya. Amin. Dan kita akan 40 hari doa puasa, demikian kita berseru pada Tuhan. Dunia akan goncang, tetapi kerajaan Allah akan kokoh selama-lamanya. Kita di hadapan Allah ada damai sejahtera dan juga selamanya sempurna. Karena Kristus telah duduk di sebelah kanan Allah, menanti musuh-musuhnya untuk menjadi tumpuan kakinya. Dan yang masa kesulitan permasalahan akan datang, semuanya itu akan menjadi tumpuan kakimu. Demikianlah kita sempurna. Mari kita pejamkan mata. Kita percaya pada Yesus melalui tubuh Yesus. Terima darah Yesus Kristus. Pada saat kamu menerobosi tubuh Yesus, Allah ada di dalammu, di dalam rohmu. Allah telah memberikan rupanya di dalam pada saat Dia menciptakanmu. Seluruhnya saat ini seluruhnya dipulihkan lewat tubuh Kristus dan darah yang diberikan kepadamu. Itu adalah kehidupan. Saat ini kamu bisa dengan berani datang di kemah tempat kudus di langit, di surga, di hadapan Allah. Kamu kudus. Kemuliaan Allah ada padamu. Kamu tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi celah, karena engkau adalah milik Allah, yang Tuhan yang kekal. Engkau melayani, beribadah kepadanya. Segala sesuatunya ada di bawah kakimu. Mohon Tuhan menolongmu untuk membawa segala sesuatu alam semesta ini kembali kepadanya. Kesusahan, keburukan tidak bisa menghalangimu. Kesulitan ekonomi, politik tidak bisa tidak akan menghalangmu, karena ada Roh Kudus yang menolongmu.
segala kesulitan serangan dari musuh, dan pada saat ini juga pada serangan dari musuh-musuhmu sekarang ini juga berada di bawah kakimu. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon Tuhan menolong, memimpinmu sampai dalam keadaan yang demikian erat dengan Tuhan, dengan berani datang di hadapannya. Kuasa Allah ada padamu, menolongmu, mengatasi segala sesuatunya, dan menyempurnakanmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.